Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Al-Faruqi dari Prodi Sistem Informasi Jakarta dengan NIM 0547423882. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas 3. Oke. Nah, kan di tugas 3 ini kita disuruh untuk membuat apa namanya? Hmm, itu view komponen yang ada template-nya, terus juga ada data JSON yang udah diberikan di soal itu. Nah, kita ngebuat project mengenai uh, kayak stok bahan ajar, tracking DO, sama pemesanan. Sini saya udah buka text editor saya menggunakan Visual Studio Code di sini. Ya, ini saya akan menjelaskan kode-kode yang pertama. Di sini ada index HTML. Ini dia tuh sebagai inisialisasi file HTML-nya di sini. Ini ada headnya, pokoknya seperti ini. Ada body di mana ini isi dari konten utamanya. Di sini ada sekitar 276 line. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Saya udah uh, mengorganisir uh, apa namanya file-file berdasarkan kebutuhannya. Misalnya sini ada aset, di mana nyimpen style CSS, terus juga ada image, nyimpen logo kampus. Di sini ada datanya yang sudah diberikan dari soal, data manager.json disimpan di dalam folder data. Di sini ada JS, di mana di dalam JS ini ada uh, beberapa folder, yaitu ada folder components sini, terus juga ada folder service. Sini service tuh untuk ngebuat sebuah service, API service. Sini cons API service, terus dibungkus dalam objek. Kita ngebuat kita nginisialisasi function load bahan ajar di sini, synchronous sini, terus juga ada function normalize yang return objek, dimana objeknya itu punya properties value-value dari seperti ini, UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, dan yang lain. Oke, sini juga ada komponen stock table seperti ini. Di sini kita inisialisasi stock table. Sebentar ya teman-teman. Bagian BA stock table, BA stock table. Ini bisa cari BA stock table. Nah, di bagian sini nih kita ngebuat di sini ya, emang saya lupa membuat komponen BA stock table, terus juga kita nge-identify-nya berdasarkan ID TPL stock, terus juga di sini dia nerima props, ada item, OBJ list, kategori list, terus datanya di sini dia nge-return ini. Dia tuh computednya seperti ini, filtered item, kita menginisialisasi variable result, terus kita kasih condition kalau misalkan filter OPJC-nya ada, resultnya sama dengan ini. Terus misalkan filter kategorinya ada, resultnya ini, seperti ini. Terus nanti kita ngelakuin sorting, result.sort, terus dalam sortingnya kita kasih condition, baru kita nge-return value ini. Setelah kita ngelakuin sorting, kita return resultnya. Terus juga isinya total data, total menipis, total kosong, kayak gitu. Jadi biar stock table tuh komponen yang paling punya fitur paling besar ya di sini tuh. Fungsinya untuk nampilin, dia tuh nampilin, ngefilter, ngurutin, nambah, ngedit, ngapus data bahan stok ajar. Itu komponennya tuh dipanggil di bagian sini nih komponennya. Nah, ini komponennya. Kita komponennya panggil di index HTML seperti ini. Ditaruh dalam section. Kasih condition else seperti ini. Else. Jadi sini saya mau ngejelasin apa namanya propsnya deh, props PA stock table. Sini. Di sini tuh propsnya itu dia ngirim data stok dari root view ke dalam komponen si BA stock table itu, ya kan? Ini value itemnya di sini. Aduh.
maaf, di sini. Nah, di sini. Ini props untuk value itemnya di sini. Terus di sini juga ada UPBJJ list, itu ngirim daftar UT daerah ya kan. Di bawahnya ada kategori list. Dimana kategori list ini uh, dia ngirim daftar kategori. Terus juga di sini ada create stock, ada di sini. Ada 3. Dia tuh event ya. Event dari komponen anak ke parent gitu, kayak gitu. Jadi alurnya komponen stok mengolah form, kalau misalkan tambah data, komponen ngirim event create stock ya kan, kayak gitu. Terus root dari view-nya itu nerima event, root view-nya nambahin data ke state.stock itu kayak gitu. Sebenarnya bagian pentingnya tuh ada di sini nih, filtered items. Nah, bagian pentingnya tuh ada di sini, filtered items. Bagian function ini, filtered items. Ini penting, jadi itu uh, data stok disalin dulu ke result di bagian sini. Nih, data stok disalin ke dalam result. Terus juga jika kalau misalkan user milih UT daerah, itu nanti uh, misalkan user milih UT daerah, nanti usernya tuh bakalan disaring berdasarkan UPBJJ pilihan dia. Misalkan dia milih kategori, terus juga bakalan disaring. Setelah itu apa namanya, result ini bakalan di sorting gitu. Itu bakal di reorder, cuman stok yang KT-nya kurang dari safety atau enggak kuantitinya sama dengan 0 yang bakalan ditampilin gitu. Karena kan kalau misalkan kuantitinya kurang dari safety, dia nggak valid, jadi seharusnya nggak ditampilin ke user gitu. Terus datanya diurutin berdasarkan judul, kuantiti sama harga. Itu uh, bagian itu kan yang diminta di soal, supaya untuk menggunakan penggunaan computed property, filter data sama sort data itu kayak gitu. Oke, mungkin itu penjelasan singkatnya mengenai kode yang udah saya buat, karena ini lumayan, menurut saya yang paling krusial itu di komponen sini. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin saya nyoba untuk jelasin dari aplikasinya itu sendiri ya. Oke, sebentar. Nah, lihat teman-teman. Hmm, Oke, jadi gambaran umumnya tuh aplikasi ini kan punya 3 menu utama ya, dengan stok bahan ajar, tracking DO, sama pemesanan ya kan. Nah, eh, menu stok bahan ajar tuh digunain untuk ngelihat, ngefilter, ngurutin, nambah, ngedit, sama ngapus data stok bahan ajar. Nah, menu tracking DO ini, menu tracking DO itu dipakai buat untuk ya, maaf, menu tracking DO itu digunain untuk nyari penyimpanan berdasarkan nomor DO atau nomor NIM. Itu juga apa namanya, tracking DO juga nambahin progres perjalanan pengiriman kan. Nah, kalau di bagian pemesanan itu digunain untuk ngebuat data delivery order yang baru itu secara otomatis berdasarkan input dari usernya itu sendiri. Ya kan? Oke, sekarang mungkin saya bakalan demonstrasi cara menggunakan stok bahan ajar itu sendiri. Misalkan bagian sini nih, ini kita Jakarta, kategori, muka wajib, stok. Nah, ini bakalan ngelakuin filtering. Jadi nanti yang muncul cuma ini doang, karena yang memenuhi filter ini yang dia dari UT Jakarta, kategorinya mata kuliah wajib, syarat berdasarkan stok, terus juga reordernya kita kasih quantity di mana dia tuh kurang dari safety atau kosong. Nah, itu bakalan muncul di sini. Muncul dia doang. ECMA 4115. Kalau kita reset filter, nanti bakalan muncul lagi data
keempatnya, kayak gitu. Pokoknya quantity yang kurang dari safety stock atau sama dengan nol itu kan berarti kalau kurang dari safety stock dia menipis. Kalau misalkan sama dengan nol kan berarti kosong ya. Itu kayak gitu. Kalau misalkan stoknya ada 7 ya, 7 di condition pokoknya kalau ada 7 terus juga safety terus juga dan saya ngasih condition dan safety stoknya 15 itu statusnya bakalan nipis. Jadi tadi kan contohnya di sini ya. Nah, ini kan statusnya menipis ya. Di sini kayak gitu. Terus misalkan kita mau coba untuk uh, nge-update deh data salah satu data nih visip 4001 dan kita ubah kodenya visip 44002. Nah, nanti bakalan berubah di sini kayak gitu. Itu untuk edit datanya ya, edit salah satu data kayak gitu. Nah, kalau misalkan hmm, untuk mau ngapus nih, mau ngapus salah satu dari apa namanya uh, mata bukan mata kuliah ini buku salah satu ini buku lah. Ini misalnya kita pencet delete, kita hapus konfirmasi, nah dia bakalan hapus. Misalkan kita pengen ngedit 4115, nah nanti otomatis di input-input sini dia tuh filenya bakalan diisi berdasarkan tadi yang kita edit. Yang 4115, misalkan kita edit lagi, klik yang ini bakalan keganti. Karena tadi kan udah di dalam computer kita udah kasih conditionnya di komponen di dalam file JS tadi saya udah ngebuat apa namanya function-function untuk nge-handle itu semua kayak gitu. Misalkan tester edit biologi update terusnya di sini. Nah nanti di bagian biologi kita edit lagi, nah dia bakalan berubah tester edit biologi gitu gitu. Oke, selanjutnya mungkin uh, bagian yang uh, sebentar, ini kan bagian pemesanan, ini bagian tracking DO. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, sekarang kita mungkin nyoba langsung ke bagian menu tracking DO ya. Bagian tracking DO. Nah, di dalam tracking DO tuh pengguna bisa cari berdasarkan nomor DO ataupun nomor NIM. Misalkan kita cari ini. Nah, kita cari search, data ditemukan, detail tracking DO 2025-001, NIM segini, nama ini, selalu segini, kayak gini. Kayak gitu. Misalkan kita pengen kelarin, mungkin bisa kayak gini. Kita lihat pokoknya ini tracking DO itu dia nyari delivery order berdasarkan nomor DO ataupun nomor NIM itu kayak gitu. Oke, sekarang mungkin kita ke menu pemesanan ya. Di dalam menu pemesanan tuh uh, kita bisa ngelihat nomor apa namanya form pak. Kita bisa ngisi form pemesanan bahan ajar. Misalkan kita isi ini dia otomatis jadi kita nggak bisa nge-input misalkan kayak gini 4382 Maruki ekspedisinya reguler paketnya ini harga simpan DO. Nah dia bakalan langsung muncul di sini harusnya ketika kita cari ya. Nah 001 ini 2026-001 maaf DO 2026. Nah dia bakalan muncul atas nama Faruki in progress itu seperti itu. Jadi flow-nya dari sini dulu form pemesanan bahan ajar diisi. Nah nanti kalau misalkan dia apa namanya seseorang pengen ngecek nomor delivery ordernya bakalan kelihatan di sini tuh. Oke mungkin sekian dari saya. uh,
mengenai, tugas 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.